Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti ada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Excel. Silakan duduk. Kita absen dulu ya. Ridol, Rio, Versi, Renya. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, berdiri dulu. Kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu batik Garuda Pancasila. Ya, kepada Rio, saya persilakan. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, baik. Terima kasih kepada Rio. Silakan duduk. Kemarin kita sudah mempelajari sebuah materi. Kira-kira kemarin siapa yang masih ingat? Kita membicarakan materi apa kemarin? Bu, Ya, Alin. perubahan wujud benda padat ke cair. Contohnya saat benda padat akan mencair. Ya, perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya apa tadi? Menjadi Perubahan es. Ketika kena sinar matahari dia akan mencair. Ya, tepuk tangan dulu untuk Alin. Hari ini kita akan membicarakan materi tentang karakteristik wujud benda. Karakteristik wujud benda. Ya, tujuan kita mempelajari materi ini, materi tentang karakteristik wujud benda. Yang pertama, agar peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik atau sifat wujud benda padat, benda cair, benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Ya, jadi sepanjang kita mempelajari materi hari ini, jadi kita harus mencapai tujuan-tujuan yang ada di dalam sebentar. Nah, kira-kira ada berapa itu wujud benda? Ada berapa? 3. Ada satu orang angkat tangan. Ada berapa? Yang tahu angkat tangan. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, terima kasih kepada Versi. Tepuk tangan dulu untuk Versi. Nah, sekarang kira-kira karakteristiknya itu seperti apa? Harus bagaimana cara kita untuk memahami karakteristik dari wujud benda tersebut? Ya, sebentar kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Ibu bagi kamu ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sekarang bergegas bentuk kelompok. Ayo. Sudah? Ya, sekarang siapkan alat dan bahan. Yang Ibu suruh kemarin tuh yang membawa alat dan bahan untuk melakukan percobaan hari ini. Siapkan. Simpan di atas meja. Mangkuk, botol air, sendok, balon, gelas, gunting, hanger, kertas, talinya mana?
Ya, kelompok 1 lengkap. Coba kelompok 2. Botol air, hanger, senduk, gelas, mangkuk, kertas, balon, gunting. Talinya mana? Baik, terima kasih. Alat dan bahannya masing-masing kelompok sudah lengkap. Nah, sekarang sebentar Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Sebelum melakukan percobaan, baca baik-baik dulu petunjuk atau langkah-langkah yang ada dalam LKPD, dan diharapkan semua anggota kelompok harus terlibat. Ya, sekarang mulai 1 LKPD, Ibu beri waktu 10 menit. Dan mulai kerja. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Ya, coba perhatikan kalau ada yang tidak jelas, dengar Ibu dulu. Kalau ada yang tidak jelas, petunjuk pengerjaannya tanya ke Ibu. Diharapkan semua anggota kelompok harus terlibat. Di sini tadi ketua kelompoknya Kei. Ketua kelompoknya Kei. Habis itu Anggito, no tulisnya. Rahel, ketua kelompoknya, no tulisnya Aurel. Usahakan setiap kelompok harus kerjasama. Ya, sudah aman itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan air itu? Ya, tulis hasil pengamatan semua anggota kelompok. Isi LKPD-nya sesuai dengan apa yang kalian amati. Aturannya. Satu, masukkan air ke dalam mangkuk dan ke dalam botol. Oke, misalkan kedua balon tersebut menggunakan hangat. Apakah balon yang ini lebih berat dari balon besar? Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Kesimpulan. Berikan kesimpulan bersama kelompok. Apa saja karakteristik gas?
Ambillah foto yang telah air, lalu tuangkan gelas air. Biarkan air semakin mengalir. Air akan menyebar ke segala arah. Ambillah air mengangkat gelas, lalu tumpahkan. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Apa yang terjadi dengan air tersebut? LKPD 2 sudah? Sudah, Bu. Ya, sekarang LKPD 3. Ya, anggota kelompok bertugas LKPD 3. Alat dan bahan, balon, hanger, dan lain-lainnya. Langkah perubahan, balon, tiup satu buah balon dari hati apa yang terjadi dengan balon tersebut. Ambil dua balon, satu balon ditiup, lalu diikat dan satu biarkan masuk kempes. Isi balon dengan tali rafia. Ada hanger, baut dan balon pada masing-masing. Ditambahkan dua balon untuk menggunakan hanger. Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Ambil dua buah balon. Satu balon ditiup lalu diikat, yang satu biarkan masih kempes. Ikat ujung balon dengan tali rafia. Ambil hanger lalu ikat balon pada masing-masing ujung hanger. Timbangkan ke dua balon tersebut menggunakan hanger. Mengapa demikian? Berikan kesimpulan bersama kesimpulan. Apa saja karakteristik benda gas? Apa saja karakteristik benda gas? Bentar, bagian atasnya. Ikat. Yang lain bantu ikat, yang lain pegang, yang lain bantu ikat. Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah? Ya, sekarang kita ice breaking dulu. Dengan lagu Macam Wujud Benda. Siapa yang mau pimpin? Ya. Rio. Macam wujud benda, 1, 2,
3. Macam benda itu ada 3. Macam yang pertama wujud benda ada, sifatnya ada, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku. Ya, terima kasih kepada Rio. Silakan duduk. Nah, sekarang kita baca hasil, kita presentasikan hasil percobaan per kelompok. Saya percayakan dulu dari kelompok 1 untuk membaca LKPD 1, yaitu tentang percobaan karakteristik. Terima kasih, kelompok kami akan membacakan hasil percobaan tentang karakteristik benda padat. Tujuannya menemukan karakteristik benda padat, alat dan bahan, senduk makan, kertas, gunting, dan gelas. Langkah percobaan. 1. Ambillah senduk, tekan lalu amati. Apakah ada perubahan bentuk pada senduk? Jawab, tidak. 2. Ambillah senduk lalu masukkan senduk itu ke dalam gelas. Apakah bentuk senduk setelah dimasukkan ke dalam gelas berubah? Jawab, tidak. 3. Ambillah kertas, guntinglah kertas tersebut sebanyaknya, lalu amati. Apakah kertas tersebut bisa kembali menjadi bentuk semula? Jawab, tidak. Mengapa demikian? Karena kertas dapat berubah dengan cara digunting. Kesimpulan. Berikan kesimpulan bersama kelompokmu apa saja karakteristik benda padat berdasarkan hasil percobaan kelompokmu. 1. Benda padat memiliki bentuk yang tetap. 2. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara digunting. Contohnya kertas. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Sama. Ya, tepuk tangan dulu untuk ya, yang berikut silakan dulu. Yang berikut dari kelompok 2 membacakan. Dengar dulu karena hasil kelompok 1 tadi LKPD 1, LKPD 1 setiap kelompok hasil percobaannya sama, maka sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil percobaan LKPD 2, yaitu tentang karakteristik benda cair. Kepada kelompok 2 saya persilahkan. Terima kasih, kelompok kami akan membacakan hasil percobaan tentang karakteristik benda cair. Tujuan mengetahui karakteristik benda cair. Alat dan bahan, gelas, air, botol, mangkuk kecil. Langkah percobaan. 1. Masukkan air ke dalam mangkuk dan ke dalam botol. Apakah bentuk air menyesuaikan tempatnya? Jawab ya. 2. Ambillah botol yang berisi air, lalu tuangkan ke lantai. Biarkan air mengalir dengan tenang. Apa yang terjadi dengan air yang mengalir tersebut? Jawab, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 3. Ambillah air menggunakan gelas lalu pisahkan. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Jawab, air dapat menekan ke segala arah. Kesimpulan. Berikan kesimpulan bersama kelompokmu. Apa saja karakteristik benda cair? Jawab. 1. Bentuknya menyesuaikan tempatnya. 2. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 3. Air dapat menyebar ke segala arah. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil percobaan menemukan karakteristik benda cair. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada sama? Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yang berikut saya beri kesempatan karena jawaban tentang hasil percobaan menemukan karakteristik benda cair antara kelompok 1 dan kelompok 3 sama. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil percobaan menemukan karakteristik benda gas.
Terima kasih, kelompok kami akan membacakan hasil percobaan tentang karakteristik benda gas. Tujuan mengetahui karakteristik benda gas, alat dan bahan, balon, hamil dan telegrafia. Langkah percobaan 1. Tiup 1 buah balon lalu ikat. Amati apa yang terjadi dengan balon tersebut. Jawab. Balon tersebut dapat menempati ruang. 2. Ambil 2 buah balon, 1 balon ditiup lalu diikat dan biarkan masih kempes. Ikat ujung balon dengan telegrafia. Ambil hanger lalu ikat balon pada masing-masing ujung hanger. Timbangkan kedua balon tersebut menggunakan hanger. Apakah balon yang ditiup lebih berat dari balon yang kempes? Jawab. Ya, balon yang ditiup memiliki berat. Mengapa demikian? Jawab. Karena balon yang ditiup memiliki berat. Kesimpulan. Berikan kesimpulan bersama kelompokmu. Apa saja karakteristik benda gas? Jawab. 1. Benda gas menempati ruang. 2. Udara memiliki berat. Ya, baik, terima kasih kepada Aurel dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil percobaan menemukan karakteristik benda gas. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Dan kita berikan tepukan kepada Aurel. Ya, baik. Itu mengenai percobaan atau eksperimen bagaimana cara kita untuk menemukan karakteristik ketiga benda tersebut, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, yang pertama karakteristik benda padat itu yang pertama memiliki berat dan massa yang tetap. Nah, berat dan massa semblok tetap tidak akan lebih berat atau lebih ringan setelah dimasukkan ke dalam gelas. Yang kedua, bentuk dan volumenya walaupun tempatnya berubah, tapi bentuk dan volumenya itu tetap. Bentuk senduk yang akan tetap tidak akan menjadi gelas. Habis itu benda padat itu bisa digenggam. Benda padat itu bisa digenggam atau bisa dipegang. Yang berikut, benda padat itu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya dipotong atau dipukul atau digunting. Contoh yang ada di dalam itu kertas. Dia kan benda padat. Ketika digunting dia akan berubah bentuk. Ya, yang berikut benda cair. Benda cair itu yang pertama bentuk berubah tetapi volume tetap. Biar air itu isi di dalam gelas atau isi di dalam mangkok atau isi di dalam botol, tetapi volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Dia akan mengikuti wadahnya. Yang berikut, bentuk permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Yang berikut, zat cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya di situ, air mengalir pada pancuran itu, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, dia menekan ke segala arah. Adik-adik tadi sudah membuat praktek kan? Sudah buat percobaan tadi ketika kamu tumpahkan air di lantai itu, dia tidak jalan ke satu arah saja, tapi dia menyebar ke segala arah. Berarti sifat air itu dia menekan ke segala arah. Ya, yang berikut benda gas. Yang ketiga benda gas. Karakteristik wujud benda gas itu yang pertama dia mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Contohnya tadi itu kamu sudah meniup balon, balon yang semulanya kempes ketika diisi udara, balon tersebut dia akan mengembang karena udara yang ada di dalam balon itu dia mengisi semua ruangan yang ada di dalam balon. Yang berikut ada di segala tempat. Itu sifat benda gas itu ada di segala tempat. Dia di dalam ruangan ini, tapi kita tidak sadar toh, yang kita
apa tuh hanya rasakan saja Bapak. Sekarang tuh ada udara. Habis itu menekan ke segala arah. Contohnya tadi tuh meniup balon tadi tuh. Meniup balon tuh udara yang kami masukkan itu dia menekan ke segala arah. Habis itu yang keempat dia memiliki massa. Massa balon atau massa benda gas dia berbeda dengan massa benda padat dan benda cair. Ya, kesimpulan ada 3 wujud benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, karakteristik wujud benda pada benda cair, benda padat, dan benda gas itu berbeda-beda bentuk dan sifatnya. Ya, itu saja materi kita hari ini berkaitan dengan karakteristik benda padat, benda cair, dan benda gas, atau yang disingkatkan itu karakteristik wujud benda. Mungkin ada yang belum paham berkaitan dengan materi hari ini. Ya, menurut Rio, dia sudah paham dengan materi tentang sifat benda padat. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Aurel. Ibu, saya sudah mengerti dengan materi tentang sifat benda gas. Ya, menurut Aurel dia sudah paham dengan materi tentang karakteristik benda gas, yaitu berkaitan dengan karakteristik wujud benda. Ada itu benda gas, ada itu benda padat, ada itu benda cair. Ya, untuk materi kita hari ini sekian saja. Sekarang kita akhiri kita punya materi dengan berdoa. Satu orang angkat doa. Ya, semua berdiri. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Bu.